Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islamu aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsyitati wa anwa'im mukhtalifah wa bidzalika aujaba alainal ukhuwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Segala pujian hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah umroh keberangkatan 1 Agustus 2023, semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harapan kami, harapan kita semua, semoga saya dan juga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua ya? Ibu Imas ada? Alhamdulillah, alhamdulillah. Selanjutnya sebelum saya sampaikan program Kaisar ya. Kaisar itu singkatan kajian selepas asar. Terkadang kita melakukannya di Masjidil Haram biasanya. Akan tetapi cuaca panas ini memang kurang memungkinkan. Maksud saya adalah kita harus cerdas. Kita yang tahu kondisi kita. Jadi jangan, saya sampaikan lagi, jangan ibadah itu harus pakai ilmu tapi jangan pakai nafsu. Ya, ibadah itu harus pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Kenapa demikian? Ya kadang-kadang kalau kita pakai nafsu memang pengennya selalu di depan Ka'bah, ya, selalu di depan Ka'bah. Akan tetapi untuk beberapa waktu seperti duhur dan asar bagi yang kesehatannya kurang itu bahaya. Ingin di depan kan harus menunggu lama dalam suasana kepanasan. Maka kalau mau saya selalu mengajak kalau mau bareng-bareng nih, maghrib sama isanya. Jadi selesai kajian, nanti ada jeda waktu, cepat ganti kain ihram. Bagi yang belum, kita berangkat sama-sama untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di halaman Ka'bah. Kalau ibu-ibu kan tidak ada pakaian khusus ya, tinggal masuk saja. Kemudian juga sempatkan, nah kalau yang bisa sendirian ke Jabal Ismail di waktu-waktu lain, monggo ya. Bahkan saya selalu, tentunya ikut senang ke Jabal Ismail. Tapi kalau bagi yang betul-betul butuh bantuan, perlu konfirmasi ke kami, gitu, silahkan. Jadi sekali lagi, bagus sholat di depan Ka'bah setiap waktu. Akan tetapi kita harus tahu kondisi kita, ya, kondisi kita. Jangan sampai ibadah itu malah membuat kita sakit. Ya. Karena Masjidil Haram ini kan ada yang di dalam tuh pakai karpet kan, ada atapnya enak di situ, tidak masalah. Di waktu lain mungkin ke bawah, dalam momen kepepet mungkin di halaman tidak masalah ya, daripada kita ngejar ke sana keburu selesai di halaman. Makanya kita harus mengatur waktunya. Kadang-kadang ya kami juga sama saja, apalagi kami di sini kan tidak seperti Bapak Ibu ya, kami di sini bertugas bekerja selain beribadah, ada tugas-tugas yang diselesaikan. Makanya balik lagi, pandai-pandai mengatur waktu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, untuk kajian kita pada sore hari kita akan bicara tentang pentingnya kekasih di dalam hidup ini. Pentingnya kekasih di dalam hidup. Apa itu kekasih? Kekasih itu adalah sosok yang kita kasihi dan juga idealnya mengasihi kita. Sosok yang kita sayangi dan tentunya menyayangi kita, ya. Dan manusia itu memang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Cuman kalau bicara kekasih, ya, ada kekasih semu, ya, ada kekasih sementara, ada yang memang kekasih sejati, kekasih abadi. Maka yang saya bahas tentu bukan kekasih yang sifatnya apalagi berkaitan dengan nafsu ya. Kekasih ini adalah kekasih sejati yang memang kita belajar dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi ternyata Nabiullah Ibrahim alaihi salam kalau kita
dalami dalam sejarah, hanya ada 2 nabi yang punya predikat sebagai kekasih Allah. Ya. Hanya ada 2 nabi yang punya julukan sebagai kekasih Allah. Itu Allah. Bahkan keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah ketika kita sholat, ya, itu yang kita bacakan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya kira tidak harus berantem antara pakai sayyidina atau tidak, ya. Itu kembali ke kebiasaan masing-masing, ya. Jadi sayyidina itu hanya mengatakan tuan sebagai bentuk penghormatan. Kita saja kalau ke orang tua ada tambahan bapak, ke suami saja ada tambahan abang misalkan, bebeb atau sayang, depan orang sayang-sayang, pas berdua palupeang misalkan begitu. Ya kan? Tapi bagus itu ada usaha depan orang menjaga keromantisan kan? Tapi ya namanya masalah keluarga kan pasti ada. Bagus ada sayang, tergantung kebiasaan. Kalau suaminya gagah mungkin abang, panggilannya bang gitu kan. Tapi meskipun ibu kuat jangan mengambil peran suami. Udah abang mah jangan kerja. Udah abang mah diam aja di kamar biar ganteng. Biar mamah yang bekerja. Jangan juga kayak begitu. Jadi balik lagi, Nabiullah Ibrahim ini luar biasa, ya. Punya julukan kekasih Allah, bahkan termasuk ulul azmi, ya, nabi-nabi pilihan Allah. Itu kan sudah menjadi hak prerogatif Allah untuk Allah menciptakan sesuatu dan Allah memilih, ya. Kita ini tentu di hadapan Allah kualitasnya belum tentu sama, ya. Kita berangkat bareng di tangga yang bareng, programnya sama, tapi kualitas di hadapan Allah itu hak Allah. Itu hak Allah. Mau melipat gandakan pahala, wallahu yudhaifu liman yasha, yang lain 10, yang lain 20, itu hak Allah, ya. Meskipun kita mengenal kalau baca Quran dibalas 10 misalkan. Kalau kita sholat di mana Masjidil Haram 100.000, itu hanya acuan-acuan saja, tetapi sebetulnya hak Allah. Mau kasih berapapun itu hak Allah, lebih dari 100.000 kali lipat pun itu hak Allah. Ya. Baik, selanjutnya kalau kita ditanya atau kita mengambil hikmah dari pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini kitab yang biasa digali oleh para santri, ya, kitab Nasaihul Ibad. Itu di situ ada sebuah ungkapan, li aisyai'in ittakhadaqallahu khalila. Apa sebabnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat predikat kekasih Allah? Apa alasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya jabatan sebagai kekasih Allah? Dan kita pun tentu berharap ingin menjadi sebagai kekasih-kekasih Allah. Ya. Yang pertama ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa memilah dan memilih apapun yang diperintahkan oleh Allah dibanding perintah yang lain. Saya ulangi, Nabiullah Ibrahim senantiasa memilah dan memilih, mengutamakan perintah Allah dibanding perintah yang lain. Contoh kasus Nabiullah Ibrahim alaihissalam di usia 80 tahun diperintahkan untuk berhitan, ya, untuk berhitan. Hitan ini tidak sembarangan Bapak Ibu. Ini kan urusannya laki-laki ini kan nyawa taruhannya. Makanya ibu-ibu juga kadang-kadang jangan terlalu sombong. Ketika ada masalah dikit-dikit, ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang menyusui, ya, kadang-kadang seolah-olah suami ini nggak ada jasanya. Padahal suami juga kan dulu, bener nggak, nyawa taruhannya. Bayangin, dipotong kan, darah bener nggak? Ya, seumur hidup sekali. Ya kalau 2 kali habis satu Pak. Makanya jangan coba-coba seperti yang diberitakan di TV kan, berantem sama suami, suaminya lagi bobo, dipotong habis kan gitu. Kemudian kalau sudah tiada baru terasa itu. Dicari tidak ada bekasnya karena buntung beak gitu. Iya kan? Ini udah dihitan belum? Alhamdulillah. Itu ta'abudan, tatahuran, taladudan. Ya, itu adalah pengorbanan bapak-bapak. Pengorbanan bapak Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Bayangkan, kalau kita kan disunahkan 7 hari. Kalau masih sakit anaknya mungkin di usia ya sebelum 40 hari. Nabiullah Ibrahim bayangkan usia 80 Pak. 80. Bukan sama laser, bukan dengan bengkong. Itu kan bengkong ya. Saya masih bengkong kan. Sekarang sudah lain lagi. Ini bil kodum, dengan kampak.
Bayangkan 80 tahun dengan kampak. Baik, kalau kita bayangkan gitu kan, disimpan di apa, di bak, ini kan spekulasi. Untung-untungan, bisa berhasil bisa enggak. Coba kalau enggak pas, kampak. Kalau enggak pas kan habis semua itu. Ya maksud saya, ya kan ini bukan, kalau ini enggak apa-apa, ini masih anak-anak. Ini maksud saya adalah ini tentang bagaimana komitmen dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memilah dan memilih perintah Allah dibanding perintah yang lain. Jadi ketaatannya yang dilihat itu. Ya, 80 tahun dengan kampak, menurut logika kan kadang-kadang bayangin, dengan kampak usia 80. Gimana? Usia 80 dengan kampak, tapi taat dilakukan, ya. Itu satu, itu hanya sebagian kecil. Yang kedua, ini juga menjadi komitmen di antara keluarga kita, dicontohkan Nabi Ibrahim. Ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan di tempat yang tandus. Ya, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart, tidak ada mall malah. Dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan perbekalan seala kadarnya, bayangkan, tidak ada ATM waktu itu. Ditinggalkan sampai akhirnya bertanya Ibunda Hajar, wahai suamiku, kenapa engkau? Nabi Ibrahim diam. Karena kadang-kadang suami itu mending milih diam daripada ngomong, salah melulu kan. Karena yang benar itu, yang maha benar itu adalah selain netizen adalah ibu-ibu biasanya. Itu kan peraturannya begitu. Katanya. Ya kan biasanya begitu, Pak ya. Jadi kadang-kadang suami itu bukan kalah tapi mengalah. Kalau sama-sama kan ya bagaimana lagi? Nabi Ibrahim diam. 2 kali Ibunda Hajar nanya, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkanku? 2 kali masih diam dalam sejarah, dalam kitab Qasas Anbiya. Yang ketiga kali, wahai suamiku, kenapa